Generasi berikutnya ini bahaya. Ya, saya walaupun nggak saya utarakan gini, lah ini anak-anak kecil buat sih. Ya, oh iya, untuk kita saling mengenal, untuk kita bisa saling mengetahui, bukan untuk mencampur adukkan. Nah ini harus dibawahi. Kalau umpamanya yang tadi salam dalam tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu memang nggak boleh dicampur adukkan. Jangan assalamualaikum warahmatullah, oh alhamdulillah, aja nggak boleh. Jangan paham ya. Jadi kalau salam dalam konteks ibadah, ya memang nggak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau salam kaitannya kita menjaga Nusantara, jadi harus dibedakan antara salam ibadah dengan salam budaya. Itu saya hanya pancingan aja. Saya mohon maaf, bangun pesantren ini dari nol, yang terlibat bangun adalah orang Katolik, Pak Santo, termasuk mohon maaf, ini ngomong, udah pada makan belum? Benar? Yang sampean makan tadi itu salah satu yang masak itu adalah orang Katolik, jemaat aktif gereja Servalio. Satu bukan seragam, tapi kekuatan yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan dari yang berbeda-beda. Itulah PPNI, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Selagi PBN itu masih eksis, berarti Indonesia masih terjaga. Oke, senang kalau berkumpul seperti ini karena kita ini saudara. Kita ini walaupun berbeda keyakinan, tetapi kita merasa sama karena kita menghirup udara yang sama, ya, tinggal di bumi yang sama. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar dari Mesir menandatangani kesepakatan surat yang berjudul Fratelli Tutti. Kita semua saudara satu rumah bumi ini yang harus kita jaga bersama-sama, karena bumi ini bukan milik kita. Yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita tidak menjaganya sekarang, nanti kasihan anak cucu kita. Ada buku yang bagus, saya lupa penulisnya, tapi judulnya The World 2050, Dunia tahun 2050. Isinya mengerikan tentang bagaimana susahnya air, bagaimana ada sekian juta kubik sampah setiap hari dari seluruh dunia. Tetapi ada hal-hal juga memberi harapan tentang teknologi yang semakin maju. Kemarin waktu 2-3 hari yang lalu ada pertemuan para kepala negara yang tergabung dengan G7. Pembicaraannya antara lain tentang artificial intelligence, tentang apa bahasa Indonesia-nya boleh? Artificial apa? Kecerdasan buatan. Terima kasih. Kecerdasan buatan, termasuk robot dan sebagainya. Nah, hadir di situ juga Paus Fransiskus, dia mengatakan itu semua baik untuk dunia, tetapi harus dipakai dengan etika yang baik. Nah, kiranya
perjumpaan kita seperti ini adalah membangun etika yang baik, etika persaudaraan, etika persahabatan demi kedamaian dunia. Rasanya kan damai duduk di sini makan sate sama makan gulai yang enak sekali tadi itu. Saya tidak tahu kambingnya dari Servas ya kemarin. Kemarin kejadian di Istiqlal, menerima 50 ekor sapi, hampir separuhnya dari non muslim. Itu saya tidak pernah. Ada nilai-nilai spiritual, ada nilai persaudaraan. Saya udah capek dan ini kalau hanya ada isu-isu permusuhan, caci maki permusuhan. Dan ini datang dari Istiqlal, malah dapat nasihatnya dari non muslim. Memang kebanyakan pun nabi itu datang dari sosok yang minoritas. Kadang kita ini yang mayoritas itu suka lupa. Dari non muslim memberikan sampai 22 sapi iman. Di situ juga ada dari katedral. Maka tentang pengorbanan hewan ini bukan hak umat Islam. Sebenarnya ada di semua kitab suci. Dipengatakan situ persembahan hewan itu untuk menebus dosa. Kalau nggak salah di Alkitab itu di imamat berapa lupa saya pernah baca. Pokok tapi mendukung semua. Jadi intinya orang-orang itu kalau ilmunya dalam itu pasti merangkul. Orang kalau ilmunya dalam itu pasti merangkul. Saya ingat pidato yang keren sekali menurut saya pada saat 1 tahun peringatan 1 tahun wafatnya Buya Safi'i Ma'arif di Jogja. Gusmus Ki Haji Mustafa Bisri menyampaikan pidato dalam kesempatan itu dalam peringatan 1 tahun wafatnya Buya Safi'i Ma'arif. Nah, Gusmus mengatakan begini, pembukaan pidatonya langsung gaspol, langsung menyampaikan pesan yang intinya adalah karena ini pidato disampaikan untuk memperingati tokoh Muhammadiyah Buya Safi'i Ma'arif, maka Gusmus mengatakan orang NU atau kiai NU yang ilmunya tinggi itu kalau makin tinggi ilmunya dia menjadi Muhammadiyah. Sebenarnya orang Muhammadiyah yang ilmunya makin tinggi akan jadi NU. Jadi kalau NU makin tinggi ilmunya jadi Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah ilmunya makin tinggi akan jadi NU. Apa makna dari statement ini? Maknanya adalah orang itu kalau ilmunya sudah tinggi itu bisa memahami orang lain dengan baik. Jangan berhenti belajar. Karena begitu berhenti belajar, Anda tidak bisa mempunyai kesempatan nanti mengembangkan ilmu sampai tinggi untuk bisa memahami orang lain.